Selamat pagi, salam perkenalan, salam persahabatan dari saya Tukang Rongsok. Semoga Anda semua sehat selalu dan berada dalam keberkatan. Jika saya atau Anda mungkin sebagai peramal, maka ada yang patut diperhatikan. Salah satunya adalah motif penanya. Dorongan dia bertanya itu apa sebenarnya? Karena berbeda-beda motif orang yang bertanya itu. Ada yang bertanya memang menguji ilmu kita, ada yang bertanya memang dia ingin bertanya saja tentang keadaan dia dengan seseorang, atau angan-angannya, cita-citanya, atau lain hal sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Kita perlu memerhatikan orang tersebut, bagaimana warna rambutnya, bagaimana cara berbicaranya, dan kemungkinan bahasa tubuhnya bagaimana. Ada orang yang bertanya mungkin untuk sekedar menguji kita, sampai mana, di mana ilmu meramal kita tuh sampai mana sebenarnya. Ada orang yang bertanya itu ingin menjatuhkan kita, untuk membuktikan bahwa seorang peramal ini hanyalah propaganda. Peramal ini hanyalah seorang biasa yang mencari uang saja. Peramal ini hanyalah bicara tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Itulah berbagai motif dari orang yang bertanya kepada seorang peramal atau kepada seorang paranormal juga begitu. Ini perlu kita perhatikan. Dan kita, atau saya atau Anda misalkan sebagai peramal, misalkan ya, kalau saya tukang rongsok saya misalkan jadi seorang peramal, memang kita itu harus jujur dengan apa yang kita ketahui tentang dia. Apakah hubungan dia, apakah angan-angannya atau cita-citanya bakal tercapai, atau bagaimana. Kita memang perlu kejujuran saat itu. Jika kabar buruk yang terjadi pada saat kita meramal, mungkin kita sulit untuk menyampaikannya, tetapi kita bisa mengolah dengan bahasa yang lebih lembut. Itulah fungsinya kita mesti mengenal perbendaharaan kata dan kalimat. Kemudian peribahasa, kita mesti mengenal itu. Kemudian siloka. Kita mesti banyak dalam perbendaharaan kata. Dan kalimat kita mesti dipahami dengan dia, oleh dia, melalui kesadaran jiwanya, sehingga dia menyadarinya. Walaupun tidak dengan pengakuan kepada kita yang menyadarinya, justru lebih baiknya kalau menurut saya, biar dia menyadari sendiri dengan tanpa dia sadar bahwa kita yang menyadarkannya, begitu. Biar dia menyadari sendiri, karena itu bisa lebih kuat untuk memupuk keyakinan dan memupuk tercapainya hal-hal yang diinginkan oleh sang penanya. Itulah yang mesti kita perhatikan, cara kita menyampaikan dan kejujuran, keberanian kita untuk menyampaikan. Itu memang diuji di sana.
Dikarenakan motif penanya ini berbeda-beda, dan kita mesti mengetahui hal tersebut, mesti mengetahui. Jika kita tidak mengetahui, mungkin peramal ini yang akan diramal oleh yang bertanya begitu. Sulit juga kalau begitu ya. Dan kita mungkin mesti memperlihatkan hasil ramalan kita itu bagaimana kepada dia dengan jujur. Hanya saja penyampaiannya mungkin dengan bahasa-bahasa tertentu yang tidak menyakiti hati yang bertanya. Dan kita mengukur pikirannya tuh sampai mana. Memang harus bisa ke situ seorang peramal tuh. Karena berbeda-beda tingkat pikiran, tingkat penerimaan jiwa itu berbeda-beda. Ada orang yang mengukur dengan panca indera kan, seorang yang bertanya itu. Dia ini mungkin kurang pengetahuan tentang dalaman-dalaman dunia mistik, karena mengukur dengan lahiriah panca indera, apa yang terlihat. Kebanyakan apa yang terlihat. Ketika berbicara kita sesuatu yang tidak terlihat, kemungkinan dia tidak mempercayainya. Dan ada orang yang mengukur sesuatu itu dengan logikanya sendiri. Kemungkinan dia ini memang kurang bergaul dengan masalah spirit, dengan masalah jiwa, dengan masalah rasa. Dia bergaul dengan masalah logis-logis yang masuk dengan nalarnya. Padahal nalar itu berbeda-beda, logika seseorang itu berbeda-beda. Dan kemungkinan pergaulan logika ini berbeda-beda juga. Dia logikanya mungkin sampai ke situ, padahal orang lain sudah kemana logikanya. Dan dia kemungkinan besar itu sulit untuk mempercayai yang tidak masuk ke pikirannya, yang tidak masuk ke jiwanya, yang tidak masuk ke akalnya. Nah, kita mesti mengukur sampai mana dia berpikirnya. Itu bisa kita ketahui dengan cara dia berbicara, dan mengungkapkan masalahnya. Kita ketahui, oh ini dengan cara berlogika berpikirnya, maka jawaban kita juga mesti masuk ke logika dia. Dan dia ini biasanya orang yang menuntut secara logika ini, cara berpikir logika ini, dia ini biasanya menginginkan pembuktian yang dia inginkan. Padahal sebenarnya dia sendiri menyadari pembuktian tersebut harus dibuktikan oleh dia sendiri. Dan hal-hal yang begini, hal-hal yang gaib atau hal-hal yang metafisik atau hal-hal yang astral atau supranatural, sebenarnya kalau disadari itu tidak perlu pembuktian dengan mata telanjang, tidak perlu pembuktian dengan alat lahiriah. Karena kita juga menyadari bahwa hal itu ada dalam sehari-hari. Seharusnya orang yang berpikir dengan logika, dengan nalarnya, dia mesti menyadari sebelum bertanya bahwa hal-hal gaib itu sehari-hari itu ada kan. Haus, lapar, itu kan gaib. Vitamin yang dia minum itu gaib. Vitaminnya itu gaib kan. Angin gaib, tidak terlihat. Sebenarnya dia mesti menyadari dulu. Nah, jawaban kita mesti luas pengetahuan kita, dan kita menyadarkannya dengan kesadaran dia sendiri. Dipahami tidak? Kita mencontohkan dulu yang dia alami. Contohkan dulu. Kentut aja gaib, tidak terlihat kan kentut, hanya bisa terasakan. Nah, orang yang berlogika ini kemudian kemungkinan
berpikirnya tuh tidak sejauh ke situ. Dia itu terkadang sebagian, mungkin sedikit ya, sedikit. Dia itu hanya mengukur dengan pengalaman yang dia punya, dan dia tidak melihat kepada dirinya sendiri. Sedangkan pengalaman seseorang itu kan berbeda-beda. Ketika dia menginginkan suatu pembuktian, sebenarnya kita tidak usah melayani, kita cukup berbicara aja tentang keadaan sehari-hari yang dia alami saja. Pembuktian itu tidak perlu, karena nurani seseorang itu atau naluri bawaan manusia itu memang percaya kepada hal-hal yang gaib sebenarnya. Pada hal-hal yang tidak tampak itu percaya, hanya saja dia ingin beradu kepandaian, ingin menguji kita. Terkadang begitu, terkadang ya. Dipahami kan? Paham. Nah, ada orang yang ketiga yang tadi kan dengan panca indera tuh, kemudian dengan logika. Ini yang ketiga, seseorang yang mengukur itu dengan apa yang terasa, keadaan jiwanya. Nah, orang ini tentu saja mempercayai kita dengan sepenuhnya. Tetapi kita tidak bisa begitu saja memanfaatkan orang ini, tidak bisa. Karena dengan memanfaatkan berarti kita tidak jujur. Berarti kita sebenarnya buruk dalam meramal, apalagi memanfaatkan dianya atau hartanya, berarti kita bukan peramal sejati ya. Untuk jawaban orang ini kita memerlukan jawaban yang bijaksana, yang tidak menyakiti hatinya. Karena biasanya orang yang mengukur dengan jiwanya, dengan rasa, itu agak sensitif orangnya. Dia itu sensitif, penuh khawatir, penuh rasa cemas. Dan kita jangan memanfaatkan rasa khawatir, rasa cemas itu. Jangan sekali-kali memanfaatkan. Jika kita memanfaatkan rasa cemas, khawatir seorang yang bertanya kepada kita, lalu kita manfaatkan, kemudian kita poroti uangnya, atau kita bagaimana, itu berarti kita seorang yang tidak jujur dalam meramal. Kita buruk dalam meramal. Itu yang saya alami ya. Kita jangan memanfaatkan, jangan memanfaatkan sekali-kali. Untuk mencari uang ya kita bekerja kan ya, kerja. Adapun dia mau ngasih mau tidak ya kita terima saja, begitu. Kasih ya diterima, jika tidak ya tidak apa-apa. Jangan memanfaatkan rasa takut, rasa cemasnya, karena rasa takut, rasa cemasnya itu bisa menjadi penyakit untuk dia, bisa menjadi penyakit. Yang kita inginkan tuh kan kesembuhan orang yang bertanya juga, dan memecahkan masalah orang yang bertanya. Begitu, dipahami kan? Paham ya? Nah, itulah perlunya kita melihat motivasi orang yang bertanya itu ya. Ini sekedar berbagi saja, berbagi. Maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang terlontar, atau dengan tidak sadar saya melontarkan kalimat yang menyakiti hati Anda, saya meminta maaf. Ini sekedar saya berbagi, mungkin benar atau mungkin juga banyak salahnya. Salam, semoga sehat selalu dan semoga Anda semua penuh dengan keberkatan.